Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dunia Komputer. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas persiapan ujian TKD, wawancara, dan MCU BUMN. Sebagai rangkaian seleksi tahap terakhir, tes TKD, wawancara, dan MCU adalah penentu lolos atau tidak lolosnya peserta. Untuk itu, sebagai tahap yang sangat menentukan, peserta harus mempersiapkan dengan baik. Jika kamu belum mengetahui seperti apa tes TKD, wawancara, dan MCU, berikut ini adalah penjelasannya. Tes kemampuan bidang atau TKD. Tes kemampuan bidang atau TKB yang diujikan dalam seleksi BUMN wajib ditempuh oleh seluruh pendaftar yang dinyatakan lulus tes kompetensi dasar ataupun TKD. Setiap peserta diharapkan memaksimalkan kesempatannya agar bisa unggul dari peserta lain dan meningkatkan peluang diterimanya di formasi pilihannya. Sayangnya, masih banyak pendaftar yang belum mempersiapkan diri menghadapi TKB karena masih fokus pada persiapan TKD. Penyebabnya bermacam-macam, seperti kurang memahami materi TKB atau karena belum pernah mendapatkan materi TKB pada formasi yang 7 sebelumnya. Apa itu TKB BUMN? Tes kemampuan bidang BUMN merupakan tes masuk BUMN yang fokus pada penilaian apakah peserta seleksi benar-benar memiliki kompetensi bidang yang sesuai dengan formasi yang ditawarkan. Nantinya akan ada penguji yang menentukan kualifikasi serta kemampuan dengan membandingkannya dengan formasi yang kamu tuju. Materi TKD BUMN. Materi yang diujikan pada TKD BUMN akan berbeda dengan materi TKD berdasarkan Peraturan Menpan RB nomor 36 tahun 2018. Disebutkan bahwa TKB merupakan tes yang dilaksanakan dengan metode Computer Assisted Test atau CAT. Peserta ujian akan diberikan waktu pengerjaan selama 90 menit. Adapun materi yang diujikan adalah tes potensi akademik, TPA, tes praktik kerja, tes fisik atau kesempatan, tes bahasa asing, tes kesehatan jiwa, psikotes, dan wawancara. Namun, tes tersebut disesuaikan dengan kebutuhan instansi masing-masing. Kapan harus mengikuti TKB BUMN? Pertanyaannya, terkait waktu mengikuti TKB BUMN, bisa saja diajukan pendaftaran rekrutmen BUMN. Bagi kamu yang sudah nyatakan lulus TKD dan namanya tercantum dalam pengumuman formasi tujuan, maka kamu wajib mengikuti TKB. Contohnya adalah, kamu yang mendaftar formasi di bidang keuangan dan sudah menjalani TKD kemudian dinyatakan lulus. Setelah itu, kamu akan diminta mengikuti TKB BUMN dengan materi ujian yang berkaitan dengan formasi tujuan. Misalnya, materi di bidang keuangan. Waktu pelaksanaan TKB BUMN tahun 2022 dijadwalkan mulai 12 Juni 2022 sampai 25 Juni 2022. Apabila kamu dinyatakan lulus TKB BUMN, langkah selanjutnya adalah menempuh tes wawancara dan tes kesehatan. Persiapan untuk mengikuti TKB BUMN. Peserta yang mengikuti seleksi BUMN perlu mempersiapkan diri dengan baik. Sebab, mekanisme seleksi menggunakan sistem gugur akan membuat peserta yang tidak lulus tahap sebelumnya tidak diizinkan mengikuti seleksi berikutnya. Terdapat beberapa tips yang kamu bisa terapkan agar bisa sukses mengerjakan TKB BUMN, yaitu 1. Memahami aturan TKB. Sebagai pendaftar suatu instansi, jangan lupa untuk melihat informasi lengkap terkait TKB di website instansi tujuanmu. Kamu akan menemukan informasi yang lebih lengkap, bahkan hingga materi yang akan diujikan. Cari tahu pula passing grade yang perlu kamu lampaui agar dinyatakan lulus TKB. Akan sangat disayangkan jika kamu tidak mencapai aturan passing grade karena tidak tahu. Nomor 2, tidak melewatkan jadwal TKB. Catat baik-baik jadwal pelaksanaan TKB instansi tujuanmu. Jadwal resmi dari BUMN masih sangat mungkin mengalami perubahan, sehingga kamu bisa mencari pembaruan informasinya di website resmi ataupun media sosial BUMN. Jika kamu melewatkan jadwal TKB, kamu tidak akan mendapatkan skor
Akibatnya, kamu tidak bisa lulus TKB dan seleksi BUMN nanti. Nomor 3, mempelajari materi TKB. Materi yang diujikan pada saat TKB bersifat spesifik sesuai dengan kebutuhan instansi tujuan. Jadi, kamu perlu meluangkan waktu untuk belajar dan mencari tahu materi yang akan diujikan. Apabila kamu lebih nyaman belajar sendiri, kamu dapat mengambil kursus privat intensif yang biasanya ditawarkan oleh lembaga pembimbingan belajar. Carilah pengajar yang menguasai materi TKB agar peluang kelulusanmu semakin besar. Menjaga motivasi belajar juga sangat penting. Tidak ada salahnya membentuk kelompok belajar kecil secara online dengan tujuan sama. Selain bisa saling bertanya jawab tentang soal TKB, kamu juga akan mendapatkan pengetahuan dan sudut pandang baru. Nomor 4, berlatih mengerjakan soal-soal TKB. Setelah mempelajari teori yang akan diujikan, kamu juga perlu melihat kecepatan serta ketepatan saat mengerjakan soal TKB. Dengan sering berlatih dan membiasakan diri, nantinya saat ujian tiba, kamu tidak akan mengalami banyak kendala dan bisa melakukan manajemen waktu dengan baik. Ikuti tryout TKB BUMN jika diperlukan. Apabila kamu kesulitan mendapatkan akses tryout atau simulasi online, masih ada alternatif belajar dan latihan lewat buku ataupun soal-soal yang bisa didapatkan di internet. Berikutnya kita akan bahas tes wawancara dan MCU BUMN. Seperti yang disebutkan sebelumnya, tes wawancara dan MCU ataupun medical check-up adalah tahapan seleksi ketiga dan sekaligus terakhir dari rangkaian seleksi calon pegawai BUMN. Tes wawancara dan MCU memang tidak terkait dengan pengerjaan soal-soal seperti tes kemampuan dasar, tes kemampuan bidang, namun tes wawancara dan MCU bukanlah hal yang mudah untuk dilalui. Agar kita bisa mengetahui tentang tes wawancara dan MCU secara lebih mendalam, mari kita simak pembahasan berikut ini. 1. Tes wawancara BUMN. Tes wawancara rekrutmen bersama BUMN biasanya dilakukan sebanyak 2 hingga 3 tahap. Pada umumnya, tes wawancara yang dilakukan adalah wawancara dengan HR dan wawancara dengan user. Pada jadwal seleksi, tertera keterangan bahwa TKB, wawancara, dan MCU dilaksanakan dengan ketentuan masing-masing BUMN. Hal itu berarti mekanisme tes wawancara bisa saja berbeda-beda sesuai BUMN tujuan masing-masing peserta. Terkait hal tersebut, beberapa BUMN melakukan wawancara dengan cara persentase individu. Sedangkan pada BUMN lain, seperti BRI, tes wawancara juga dilakukan dengan tahapan wawancara awal, wawancara psikolog, dan wawancara akhir. Selain itu, tes wawancara di beberapa BUMN juga dilakukan melalui FGD, yaitu tes yang dilakukan seperti diskusi kelompok. Terdapat kemungkinan juga bahwa kemampuan berbicara dalam bahasa Inggris akan diuji dalam tes wawancara. Berikutnya nomor 2, yaitu MCU BUMN. Tes MCU adalah medical check-up atau tes pemeriksaan kesehatan yang biasanya dilaksanakan pada akhir untuk memeriksa kondisi kesehatan para peserta seleksi. Tes MCU yang dilakukan adalah tes jantung, tes paru-paru, tes mata, tes pendengaran, tes darah, hingga tes retrogen. Seperti yang kita ketahui, ada lebih dari 50 BUMN yang membuka lowongan pada rekrutmen bersama BUMN tahun 2022. Sama halnya dengan tes wawancara, tes MCU juga dilaksanakan sesuai ketentuan masing-masing instansi BUMN. Dengan begitu, ada kemungkinan BUMN satu dengan lainnya memperlakukan tes kesehatan yang berbeda. Oleh karena itu, jenis tes kesehatan di atas hanyalah sebagai gambaran umum atau perkiraan saja. Berikutnya kita akan bahas tips menghadapi wawancara BUMN. Tahapan tes wawancara bukanlah hal yang mudah dilalui. Ketika hendak menghadapi tes wawancara, maka kita perlu melakukan persiapan. Misalnya adalah persiapan materi wawancara sesuai bidang yang dituju. Agar kamu bisa melalui tes wawancara dengan baik, berikut ini adalah tips menghadapi wawancara BUMN yang bisa kamu terapkan sebelum menghadapi tes wawancara nanti. 1. Mengubah pola pikir. Seringkali kita merasa takut dan gugup untuk menghadapi tes wawancara. Hal tersebut bisa menghalangi kita untuk menjawab dengan maksimal. Untuk itu, sebaiknya kita memberanikan diri menghadapi keadaan tersebut dan mengubah pola pikir. Kita bisa menanamkan dalam diri kita untuk tidak takut dan minder. Nomor 2, persiapkan strategi bisnis.
Persiapan semacam ini banyak disarankan oleh para pakar. Pewawancara akan lebih mudah menilai ketika kita bisa memberikan saran atau susunan strategi bisnis bagi perusahaan BUMN tujuan kita. Apalagi jika wawancara dilaksanakan dengan cara persentase individu atau bahkan persentase di depan direksi. Mempersiapkan saran yang menunjang bisnis BUMN tujuan kita kemungkinan bisa memberikan potensi tersendiri. 3. Usahakan menjawab. Salah satu hal yang dinilai dalam tes wawancara adalah persiapan peserta dalam mencari tahu tentang perusahaan dan peran dari posisi yang diinginkan. Ketika kita menjawab tidak tahu, hal itu menunjukkan bahwa kita kurang persiapan. Untuk itu sebaiknya berusaha memikirkan jawaban daripada menjawab tidak tahu. Keempat, tunjukkan kelebihan dan kemampuan. Ketika tes wawancara, jangan ragu atau malu-malu menunjukkan kelebihan dan kemampuanmu. Hal tersebut bisa menjadi pertimbangan bagi penilai. Siapa tahu kelebihan kita ternyata bisa mendukung kita agar diterima di perusahaan BUMN yang kita tuju. Kelima, akhlak BUMN. Salah satu syarat menjadi pegawai BUMN adalah akhlak dalam menjalankan tugas. Adapun akhlak yang perlu ditanamkan adalah sesuai dengan core value BUMN, yaitu amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Demikianlah pembahasan tentang tes wawancara dan MCU BUMN tahun 2022. Persaingan dalam seleksi rekrutmen bersama BUMN mungkin tidak mudah, karena seleksi ini diminati oleh sekian banyak pencari kerja. Namun, kita tidak boleh minder atau pesimis, apalagi merasa takut ketika tes wawancara. Untuk itu, tetaplah berusaha semaksimal mungkin dan semoga berhasil. Dan jangan lupa like dan subscribe channel Dunia Komputer. Sampai di sini, semoga paham. Sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.